Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Anda semua? Semoga kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kita sehari-harinya, terkhususnya pada saat kita menjalani proses belajar dan mengajar, baik itu di kelas ataupun di luar kelas nantinya. Hari ini merupakan pertemuan pertama dari kita, yaitu Bapak mengampu mata pelajaran fikih di kelas 12 ini, yang mana materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'." Nikahilah wanita yang bagus di antara kalian, 2, 3 ataupun 4. Jadi boleh menikah itu lebih dari 1, 2, 3 ataupun 4. Kan tetapi ada syarat-syarat nantinya, yaitu salah satunya berlaku adil. Oke, kita lanjut. Lantas apa saja yang akan kita bahas pada bab ini? Yang pertama yaitu hikmah pernikahan. Nah, apa saja yang dapat kita ambil hikmahnya dalam melaksanakan ataupun ketika kita sudah melakukan pernikahan. Yang kedua, ketentuan akad nikah. Ya, bagaimana proses akad nikah, apa saja syarat-syarat ataupun rukun-rukun dalam pernikahan, itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah wali nikah. Nah, jadi siapa saja yang boleh menjadi wali dalam pernikahan? Nah, itu nanti kita bahas. Dan terakhir adalah hak dan kewajiban suami dan istri. Nah, 4 subbab inilah atau 4 materi inilah nanti yang akan kita perdalami dalam materi pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu hikmah pernikahan. Apa yang dapat kita ambil daripada pernikahan? Apa hikmah-hikmahnya? Yang pertama, media untuk mendapatkan kesempurnaan dalam beragama, meraih ridha Allah dan mengikuti sunnah dan syariat Rasulnya. Kita sama-sama telah mendengar bahwasannya menikah itu separuh daripada agama. Dan bahkan kita sering mendengar ketika kita beribadah kepada Allah, orang yang masih sendiri atau orang yang lajang beda pahalanya dengan orang yang telah menikah. Begitu juga rezekinya ataupun yang lainnya. Di media untuk mendapatkan kesempurnaan dalam beragama. Itulah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, cara termulia untuk memenuhi kebutuhan biologis. Fitrah saling mencintai. Jadi pada saat sekarang ini, ananda-ananda semuanya fokus untuk belajar terlebih dahulu. Karena ada saatnya kalian nanti akan meluapkan rasa saling suka, rasa saling mencintai. Itulah nanti pernikahan. Jangan diikuti yang masa-masa yang tidak bagus pada saat sekarang ini, seperti pacaran ataupun hubungan-hubungan yang dilarang oleh Islam. Karena bagaimana kita ketahui bahwasanya la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Sedangkan mendekati saja kita tidak boleh. Maka salah satu solusinya yaitu pernikahan. Itulah hikmahnya. Yang ketiga, cara terbaik untuk melestarikan manusia. Bagaimana proses kita
untuk menciptakan generasi-generasi yang islami, generasi-generasi yang unggul, yaitu dengan adanya pernikahan. Kita didik anak-anak kita, kita ajari nantinya dengan suatu hubungan yang telah halal utamanya. Lanjut, yang keempat, benteng untuk menjaga kehormatan kesucian diri. Jadi bagi perempuan ketika telah menikah ada bentengnya, yaitu suaminya. Ketika dia belum menikah, bentengnya itu diri dia sendiri ataupun orang tuanya. Terkadang di luar, jauh dari orang tuanya, bentengnya hanya diri dia sendiri. Tetapi setelah dia melakukan pernikahan, menikah dengan seorang laki-laki yang ia cintai ataupun yang diridhoi oleh kedua orang tuanya, ada yang menjaga kehormatan. Terus selanjutnya, media untuk saling mengikat, saling membutuhkan, saling menjaga perasaan dan kasih sayang, sehingga terjalinlah yang sering kita katakan hubungan sakinah, mawaddah, rahmah. Selalu berada dalam kerukunan, dalam rahmat dan kasih sayang Allah, sehingga terjalinnya tolong-menolong dalam kebaikan, mengingatkan antara satu dan yang lainnya. Ada media untuk membangun hubungan persaudaraan, yang mana saudara kita hanya dari orang tua saja, sekarang meluas hubungan persaudaraan kita dari istri kita atau dari suami kita nantinya. Banyak jadinya hubungan-hubungan persaudaraan yang kita dapati. Terus yang terakhir, hikmahnya yaitu meraih keberkahan dari doa keturunan yang soleh. Sebagaimana kata Rasulullah, ketika mati anak Adam tak ada gunanya yang lain. Hanya 3 yang dibawa. Salah satunya yaitu doa anak yang soleh. Ketika kita melakukan pernikahan, kita memiliki anak yang soleh. Ketika kita telah tiada nantinya, yang kita harapkan hanyalah doa dari mereka. Islam. Ketentuan akad nikah. Rukun nikah itu tak banyak, ada 5. Yang pertama itu sirat, lapas. Itulah ijab kabul. Saya terima nikahnya, atau saya nikahkan anak saya terima nikahnya. Itu merupakan sirat, ijab kabul namanya. Baru zaujah, calon istri. Nah, kalau ada calon istri, nah itu syaratnya itu, rukunnya itu. Kalau nggak ada calon istrinya, nah itu nggak salah nikah itu. Baru ada 2 orang saksi, nggak banyak-banyak, cukup 2 orang. Biasanya ini diwakilkan oleh keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Keempat, calon suami, ada calon suami. Terakhir, ada wali. Nah, nanti siapa-siapa saja wali itu. Nah, jadi 5 ini ya, rukun nikah. Sahnya nikah itu karena 5 ini. Kalau nggak ada 5 ini, atau salah satu daripada yang 5 ini, maka nikahnya tidak sah. Ada calon istri, ada calon suami, ada 2 orang saksi, ada wali, tapi tidak ada ijab kabul, maka tidak sah nikahnya. Selanjutnya, wali nikah. Pihak laki-laki dalam keluarga atau semisalnya yang berwenang untuk menikahkan perempuan, menikahkan anaknya. Ayah dari mempelai putri atau perempuan, ayah dari perempuan ya, kakek, nah, dari jalur ayah, saudara laki-laki kandung, abang kita, nah, saudara laki-laki seayah ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki ya dari saudara kita, anak laki-laki dari saudara seayah, saudara kandung ayah, paman kita, saudara ayah seayah, paman kita juga tapi paman seayah. Anak laki-laki saudara kandung ayah, nah, anak paman kita atau anak uak kita ya. Anak laki-laki saudara ayah yang seayah. Mu'tiq, orang yang memerdekakan perempuan tersebut. Nah, jadi dahulu itu ada dia sistem budak. Jadi ada tuannya. Ketika tuannya memerdekakan, dia boleh menikahinya. Boleh menjadi wali nikahnya. Itu maksud Bapak ya. Jika tidak terdapat wali yang lain. Terus hakim atau pengganti. Ini yang sering digunakan ketika beberapa wali yang lain tidak ada. Biasanya wali hakim itu dari
Kementerian Agama atau dari KUA. Itu ketika ayah ataupun paman atau yang lain 11 ini tidak ada. Biasanya diwakilkan oleh wali hakim. Dia yang menikahkan perempuan tersebut. Yang terakhir, hak suami dan istri. Rasul bersabda, manusia yang paling besar haknya atas seorang perempuan adalah suaminya. Jadi, suami itu adalah besar haknya atas seorang perempuan. Dan laki-laki besar haknya adalah ibunya. Nah, ingat. Apa saja hak-hak suami itu? Yang pertama, keluar dari rumah suami tanpa izin. Jadi ketika seorang istri ingin keluar, ingin bepergian dari rumahnya atau mau kemanapun harus ada izin dari suaminya. Baru yang mempersilahkan seseorang yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi tidak sembarangan yang masuk, yang boleh masuk ke rumah itu. Harus ada izin suaminya. Apalagi yang masuk itu orang yang tidak disukai oleh suaminya. Tidak boleh. Jadi seorang istri harus menjaga itu. Yang ketiga, menolak memenuhi hak suami untuk bersenang-senang. Nah, jadi ketika suami mengajak hubungan suami istri, maka istri tidak boleh menolaknya. Itu dilarang. Ya, itu hak suami itu. Terus apa aja hak istri? Nah, dipenuhi kebutuhan nafkah. Jadi suami itu harus menafkahi istrinya, tempat tinggalnya harus dipenuhi, pakaiannya harus dipenuhi. Yang kedua, wajib mengajari ilmu agama, perkara-perkara agama. Jadi suami itu tidak membiarkan istrinya. Dia harus mengingatkan istrinya ketaatan, sholat harus diingatkan, puasa. Jangan hanya dirinya aja yang sholat, puasa, tapi istrinya dibiarkan. Tidak. Baru terakhir apa? Suami tidak diperbolehkan memukul istrinya. Tidak ada KDRT dalam Islam. Ya, tidak boleh. Dilarang dalam Islam untuk menyakiti. Apalagi menyakiti istri kita. Kalau dia salah, nasihati. Nah, ada cara-cara kalau istri kita melanggar aturan-aturan. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak langsung main pukul. Dan nanti kena undang-undang, ya. Oke. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan ataupun beberapa hal yang kurang jelas, langsung saja ditanyakan. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.